Taib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil fursa wa fi hadhil laylah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awwal marratin aqulu lakum syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamukum fi hadzal majlis al-uslubi fi hadhil laylah al-mubarakah. Wa thaniyan alafu minkum narju minkum al-afwa al-kabir li ta'khuri fi huduri fi hadzal majlis ad-dirasi. Narjukum al-afwa al-katsir wal afwa al-jazil. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang telah bergabung dan telah menunggu, dan terima kasih semua atas kebaikan dan permakluman Bapak Ibu semuanya. Sekaligus juga terima kasih kepada semua yang sudah membantu kegiatan ini. Pak Haji Parman, Bu Hajbi, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi, sesuatu yang di luar dugaan kita semua. Baik, tadi saya sedikit menyimak sebelum saya masuk. Hari ini kita belajar tentang kata tunjuk ismul isyarah, tetapi ada perlakuan yang berbeda. Kemarin pada pelajaran pertama kita sudah belajar tentang ini dan itu. Ini dan itu adalah ismul isyarah. Ini lil qarib, itu lil ba'id. Ini bahasa Arabnya adalah hadza atau hadhihi, dan itu adalah zalika atau tilka. Hadza hadhihi zalika tilka adalah ismul isyarah. Kapan kita gunakan hadza, kapan kita gunakan hadhihi, kapan kita gunakan zalika dan tilka, perhatikan kata yang ditunjuknya laki-laki atau perempuan, atau termasuk kategori male atau female, muzakkar atau muannas. Benda-benda dalam bahasa Arab itu ada kategori muzakkar dan juga ada kategori muannas. Jika kita melihat benda, sebelum kita sebut apa isim isyarahnya, apa kata tunjuknya, maka pastikan kita tahu apa bahasa Arab dari benda itu. Tadi misalnya Ibu Katrin mobil atau sekolah ya, madrasatun. Kalau kelas itu faslun. Nah, kelas itu faslun, itu muzakkar. Mengapa muzakkar? Karena tidak menggunakan ta marbutoh. Sedangkan madrasatun ujungnya menggunakan ta marbutoh sehingga disebut muannas. Maka kalau kita mengatakan ini kelas, maka karena kelas bahasa Arabnya adalah faslun dan tidak menggunakan ta marbutoh, berarti itu muzakkar. Begitu. Madrasatun menggunakan ta marbutoh. Maka karena menggunakan ta marbutoh, kata tunjuknya adalah hadhihi untuk dekat, tilka untuk jauh. Lalu ketika bertanya apa ini, maka kita bertanya menggunakan mahadza atau mahadhihi. Nah, itu tergantung benda yang kita tunjuk. Jika yang kita tunjuk adalah mobil, mobil bahasa Arabnya apa? Sayaratun. Sayaratun, maka mahadhihi, bukan mahadza. Jadi bahasa Arab itu mengajak kita berpikir jauh. Sebelum kita menyebut satu kata, kita harus tahu dulu apa kata itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita Melayu atau bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Apa ini untuk laki dan perempuan. Tapi kalau bahasa Arab berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga saya simak tentang perbedaan antara ma dan hal. Ma itu apa? Kalau hal itu apakah? Apa dan apakah tentu saja maknanya berbeda. Apa itu jawabannya adalah benda yang dimaksud. Apa ini? Ini mobil. Mobil lah yang dimaksud. Tapi kalau apakah, itu jawabannya antara dua, ya atau tidak. Apakah ini mobil? Jawabannya ya, ini mobil. Atau bukan, ini sepeda. Maka pertama yang harus kita tahu adalah bedakan antara pertanyaan ma dan hal. Itu. Apakah ini buku? Apa kita gunakan? Ma atau hal? Hal. Hal. Apa itu?
Ma. 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 Apakah itu sekolah? Hal. Ma. Hal. Nah, ini Hal. prinsip. Iya. Ini prinsip. Sehingga tidak boleh kita tertukar antara menggunakan ma dan hal. Itu. Selanjutnya juga boleh jadi ada di antara Bapak Ibu yang menggunakan makna apakah itu dengan kata a. Nah, untuk sementara kita tidak gunakan a dulu. A memang artinya apakah, tapi beda penggunaan. Jadi, dalam pelajaran kita hari-hari ini, pelajaran pertama sampai beberapa pelajaran ke depan, kalau menemukan kata apakah, maka gunakan hal. Jangan dulu gunakan a. Meskipun sama-sama a itu maknanya apakah dengan hal sama, tetapi beda fungsi, beda penggunaan, dan beda konteksnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu Ya, saja Pak. mengulas materi yang kemarin. Nah, adapun pelajaran hari ini, pelajaran kedua, ada susani. Bapak Ibu lihat di sini ada kata di sini dan di sana. Di sini itu sama dalam bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah juga. Isim isyarah. Mohon maaf, saya ulas sedikit. Kata tunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah atau isim isyarah. Nah, kata yang ditunjuk, benda yang ditunjuk, atau orang yang ditunjuk disebut dengan musyarun ilaihi atau musyar ilaih. Jadi ada isim isyarah, ada musyar ilaih. Apa itu musyar ilaih? Benda yang ditunjuk. Benda yang ditunjuk. Benda atau kata atau sesuatu atau orang yang ditunjuk. Apa itu isim isyarah? Isim tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata Kata tunjuk. tunjuk. Demonstrative noun. Kata tunjuk. Nah, kalimat hadza kitabun, ini sebuah buku, itu hadza ismul isyarah, kitabun adalah musyar ilaih. Nah, selain ada ismul isyarah berupa hadza, hadhihi, zalika, dan tilka, ada juga kata lain yang termasuk dalam ismul isyarah atau isim isyarah, yakni kata di sini dan di sana. Bahasa Arabnya huna dan hunaka. Huna di sini, hunaka di sana. Video mufradat yang 1 menit, apakah sudah sampai bahasan huna-hunaka belum? Yang Bapak Ibu terima dalam grup? Belum lagi. Belum. Belum lagi ya? Insya Allah segera. Yang Ada kita 3. yang Ada sudah lama huna. sudah dapat Ustaz. Yang lama sudah, yang baru-baru belum ya? Yang baru-baru belum. Betul. Ada yang huna, ada hunaka, ada hunalika. Huna di sini, hunaka di sana. Hunalika di sana jauh. Nah, huna dan hunaka itu termasuk dalam isim isyarah, kata tunjuk. Mengapa disebut dengan kata tunjuk, isim isyarah? Karena kita menunjuk di sini, di sana. Tangan kita menunjuk. Makanya disebut dengan isim isyarah. Di sini, di sana. Itu persamaannya, menunjuk. Hadza menunjuk sesuatu atau benda atau orang yang ada di depan kita. Huna juga menunjuk sesuatu atau benda yang ada di depan kita. Sesuatu atau orang yang di depan kita. Nah, tetapi ada perbedaan. Kalau hadza itu kata tunjuk yang bermakna bukan tempat. Ini buku. Itu menunjukkan benda. Ini buku, ini pulpen. Atau menunjukkan orang. Ini guru, ini murid. Tapi kalau huna, itu kata tunjuknya menunjukkan tempat di mana sesuatu atau seseorang berada. Berdomisili. Di sini, pedagang. Di sana, guru. Di sini, murid. Di sana, insinyur, engineer, dan seterusnya. Nah, karena huna dan hunaka sama-sama isim isyarah, maka dalam aturan
redaksi uslub bahasa Arabnya ada kesamaan dengan hadza, hadzi. Tetapi tidak semuanya. Tetap ada perbedaan. Nah, tadi kita sudah simak sedikit ya. Di sini sekolah. Berarti bahasa Arabnya bagaimana? Huna madrasatun. Apa kesamaannya? Madrasatun tidak menggunakan alif lam. Jadi kita tak boleh mengatakan huna al-madrasatu. Tidak. Tapi madrasatun tidak diawali oleh alif lam. Dan karena tidak ada alif lam, gunakan tanwin pada huruf terakhir. Huna madrasatun. Mudah. Kalau tilka madrasatun. Tilka atau hadhihi madrasatun. Madrasatun juga tidak menggunakan alif lam. Dan karena tidak ada alif lam, maka tun ujungnya bertanwin. Ada kesamaan. Tetapi nanti ada sedikit perbedaan, pada waktunya kita akan segera tahu. Baik, kita coba terjemahkan dulu ya. Ini sekolah, bahasa Arabnya apa? Di sini sekolah. Di sini sekolah, huna madrasatun. Di sini pasar, Huna sukun. nah, tinggal kita tahu sukun bahasa Arabnya. Mohon maaf, pasar bahasa Arabnya apa? Sukun. Di sini pasar, huna sukun. Nah, perhatikan, ini ada perbedaan dengan hadza, hadhi. Sekolah bahasa Arabnya apa? Madrasatun. Madrasatun, mudzakkar muannas. Muannas. Pasar bahasa Arabnya apa? Sukun. Sukun, mudzakkar muannas. Muzakkar. Nah, kalau isim isyarah huna dan hunaka tidak ada perbedaan mudzakkar dan muannas. Sehingga tidak ada misalnya hunaka kalau perempuan menjadi hunaki. Tidak ada. Hunaka jadi hunaki tidak ada. Kalau huna enggak jadi huna, hunatu tidak ada. Laki dan perempuan tetap huna dan hunaka atau hunalika. Ini keunikannya. Tetapi meskipun ada perbedaan, huna dan hada sama-sama digunakan disebut sebagai isim isyarah. Nah, lebih mudah. Huna madrasatun, huna sukun. Mudah kan? Nah, kita lanjutkan. Di sana masjid. Hunaka. Kalau jauh ditambah ka. Huna di sini dekat, tanpa ka. Tapi kalau jauh tambahkan ka di depan, di belakang. Kalau jauh gunakan ka di belakang kata. Huna di sini dekat. Hunaka di sana jauh. Sama dengan zalika. Zalika apa artinya? Itu. Jauh tidak itu posisinya. Jauh. Maka karena jauh gunakan ka ujungnya. Kalau dekat haza. Dekat, maka tidak menggunakan ka pada ujung kata. Begitupun huna itu dekat. Kalau jauh tambahkan ka pada huruf terakhir. Hunaka. Di sana masjid, hunaka masjidun. Di sana perpustakaan, Hunaka maktabatun. Sama dengan hunaka juga tidak dibedakan mudzakkar muannas. Sehingga huna masjidun, hunaka maktabatun tidak ada perbedaan. Hunaka menjadi hunaki ataupun yang lain. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Apa di sini? Nah, coba tebak. Apa di sini? Apa bahasa Arabnya? Mahuna atau mahuna? Mahuna atau mazahuna? Mahuna. Nah, baik. Kita pada minggu lalu sudah sedikit menjelaskan tentang bedanya antara ma dan maza. Ma artinya apa? Maza juga artinya apa? Lalu apa perbedaan antara ma dan maza? Kemarin saya sudah sampaikan, ma itu digunakan apabila sesudahnya adalah isim.
Ma menjadi kata tanya apabila sesudahnya adalah isim. Sedangkan maza menjadi kata tanya bermakna apa apabila kata sesudahnya adalah huruf atau Fa'il. fi'il. Nah, sekarang apa di sini? Di sini itu isim atau huruf? Isim. Isim. Isim apa? Isim isyarah. Isim Isim isyarah. isyarah. Isim Berarti isyarah. mahuna atau mazahuna? Musyar ilaih. Mahuna. Ahuna. Mahuna. Ya, itu betul. Mahuna. Gitu. Ini untuk memudahkan cara berpikir ya. Jadi perbedaan antara ma dan maza, silakan pegang aja pemahaman teoritis bahwa ma digunakan sebagai kata tanya apabila sesudahnya adalah isim. Sedangkan maza adalah kata tanya yang digunakan apabila sesudahnya adalah huruf atau fi'il. Itu jadikan pegangan. Sampai sini paham? Paham. Sehingga apa di sini apa bahasa Arabnya? Huna. Mahuna. 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 Baik. Akan tetapi saya perlu sampaikan, tak jarang juga orang mengatakan menggunakan mazahuna. Mazahunaka. Nah, pertanyaannya, mengapa ada yang menyebut dengan kata maza untuk huna dan hunaka? Jawabannya adalah karena huna dan hunaka itu bermakna tempat. Di sini menyatakan tempat di mana sesuatu atau seseorang berada. Di sana juga menyatakan tempat di mana sesuatu atau seseorang berada. Nah, dalam bahasa Arab ada kata lain yang bermakna tempat seperti fi. Fi apa artinya? Di Di dalam. dalam. Ala apa artinya? Di atas. Di atas. Nah, saya tanya pada Bapak Ibu, fi itu huruf bukan? Huruf. 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 Ala huruf bukan? Huruf. 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 Nah, ala dan fi bermakna tempat bukan? Ya. Iya. Bermakna tempat kan? Iya. Sama dengan amama. Amama di depan. Tempat bukan? Ya. Iya. Tahta di bawah bermakna tempat bukan? Iya. Tempat kan? Ya. Nah, amama di depan. Tahta di bawah. Waro'a di belakang. Terus janiba di samping. Fauqo di atas tidak menempel. Itu semua adalah kata yang bermakna tempat. Dan itu semua adalah isim atau zorof makan. Zorof makan ya Bapak tahu ya, Bapak Ibu ya. Zorof makan apa itu? Kata keterangan tempat. Keadaan berkenaan tempat. Kata keterangan tempat zorof makan. Keterangan tempat. Ya, kata keterangan tempat bagus. Nah, Bapak Ibu harus tahu, kata keterangan tempat dalam bahasa Arab disebut dengan zorof. Dan zorof itu semuanya adalah isim. Zorof itu semuanya isim. Nah, tetapi amama, waro'a, janiba, dan zorof-zorof yang lain, sekalipun bermakna isim, sekalipun termasuk jenis isim, tetapi maknanya adalah keterangan tempat. Sama dengan huruf jar, fi, ala. Begitupun huna dan hunaka bermakna tempat juga. Meskipun huna dan hunaka adalah isim. Nah, karena huna dan hunaka bermakna keterangan tempat, begitupun juga janiba, waro'a, dan dorob-dorob yang lain juga bermakna keterangan tempat yang sama dengan huruf jar, fi, ala, fi dan ala, maka tidak sedikit orang yang menjadikan kata tanya untuk huna, hunaka, waro'a, dan dorob-dorob yang lain itu menggunakan maza. Alasannya adalah karena disamakan dengan huruf jar.
Alasannya adalah karena disamakan dengan huruf jar. Apa huruf jarnya? Contohnya min, contohnya ala, contohnya fi. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan pertanyaan madza huna, jawabannya boleh, benar. Menggunakan kata tanya ma huna juga boleh, benar. Nah, saya simpulkan kenapa ma huna menggunakan ma, karena huna adalah isim. Ma hunaka, kenapa kata tanyanya menggunakan ma? Karena hunaka adalah isim. Dibenarkan. Terus, boleh tidak kita menggunakan madza huna? Jawabannya boleh. Apa alasannya boleh? Jawabannya adalah karena huna bermakna tempat, sehingga disamakan dengan huruf jar yang bermakna tempat seperti fi dan ala. Karena disamakan dengan huruf jar, maka huna, hunaka, dan dzorob semisal amama, waro'a, dan lainnya itu dianalogikan, disamakan dengan huruf. Begitu. Bapak Ibu paham ya penjelasan saya barusan? Iya, betul. Paham. Jadi Bapak Ibu boleh mahuna benar, madzahuna benar. Mahunaka benar, madzahunaka benar. Begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Ustadz, boleh bertanya? Boleh, Ibu Katrin ya. Kalau qobla dengan itu ba'da gimana? Qobla ba'da itu bukan dzorob makan, tapi dzorob zaman. Oh, tidak termasuk. Termasuk. Misalkan gini, apa sebelum sholat maghrib? Apa jawabannya? Apa sebelum sholat maghrib? Maksudnya sholat apa gitu sebelum sholat maghrib. Jadi pertanyaannya apa? Ma qabla maghrib. Ma qabla maghribi boleh. Ya. Atau boleh tidak yang lain? Maghribi. Maza qabla maghribi. Maza qabla maghribi. Nah, betul dua-duanya benar. Karena dua-duanya dzorob. Baik. Qabla dan ba'da dua-duanya sama-sama dzorob. Hanya dzorobnya dzorob zaman. Maza qabla maghribi. Apa sesudah sholat isya? Berarti apa sesudah sholat isya? Masa qabla isya. Ba'da isya. Mada ba'dal isya'i. Betul. Mada ba'dal isya'i. Benar. Atau pilihannya boleh yang lain. Ma ba'da salatil isya'i. Jadi dua-duanya boleh. Begitu Ibu Katrin. Iya, baik Pak. Ya. Selamat ya. Tapi jadi setelahnya berarti harus kasroh ya Pak ya? Oh benar. Sesudah kata ba'da, sesudah dzorob semuanya harus kasroh. Iya. Isim sesudah dzorob semuanya majrur alias kasroh. Baik. Ba'da sholati, ba'dal maghribi, ba'dal ruju'i, dan semuanya kasroh. Iya. Baik Pak Ustadz, makasih. Paham ya? Iya. Baik. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi, soalan? Silakan. Cukup. Baik, kalau cukup kita lanjutkan. Apa di sini madza huna atau ma huna? Di sini sekolah, huna madrasatun. Apa di sana? Bahasa Arabnya? Ma hunaka. Ma hunaka atau madza hunaka. Jadi mudah ya. Jadi lebih longgar, tidak ketat. Gitu. Di sini masjid. Di sini masjidun. Huna masjidun. Bahasa Arabnya masjid bukan masjidun tapi masjidun.
Bukan masjidun, tapi masjidun. 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 Ya, bukan masjidan atau mas gugun ya. Berikutnya, apakah di sini sekolah? Hal Hal hunaka madrasatun. Hal Hal atau hunaka mada? madrasatun. Hal atau mada? Hal. 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 Apakah di sini sekolah? Hal huna madrasatun. Nah, setelah apakah pasti jawabannya salah satu dari dua, antara ya atau tidak atau bukan. Ya, di sini sekolah. Naam, huna Ya, di sini madrasatun. sekolah. Nah, huna madrasah. huna madrasatun. Ya, terima kasih sekali. Dikasih stabilo warna oranye, pink ya, alhamdulillah. Ini saya tidak bisa menggunakan ini, alhamdulillah. Makasih banyak ini siapa? Makasih banyak ini saya tidak tahu. Pak Haji Parman ya? Ya. Bukan, Selamat Bu. Pak Haji. Makasih Bukan banyak. saya, bukan saya. Bagus nih Pak Haji, bagus. Sudah ada Sangat penolong, Ustaz. Sudah ada penolong. Iya, bagus ini. Penolong buat semua. Ini Ya. menjadi memudahkan. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Haji. Bukan, di sini masjid. La huna masjidun. Nah, guna masjidun. masjidun. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu kata laisa. Ada yang tahu? Ya. Ya. Nah, laisa juga diterjemahkan dengan bukan. Tetapi tidak sembarang kita gunakan laisa dalam kalimat. Kalau pertanyaan apakah, maka jawabannya antara na'am atau la. Tetapi la boleh diterjemahkan dengan tidak, boleh juga diterjemahkan dengan bukan, tergantung kalimatnya seperti apa. Gitu. Sedangkan laisa nanti penggunaannya beda lagi. Laisa penggunaannya beda lagi, nanti akan kita pelajari pada waktunya, insyaallah. Insyaallah sebentar lagi. Baik, kita lanjutkan. Nastamir. Apakah di sana lapangan? Nah, lapangan bahasa Arabnya apa? Mal'abun. Mal'abun. Mal'abun itu tempat bermain. Maksudnya lapangan di sini adalah tempat bermain. Bukan lapangan tembak, bukan lapangan perang, bukan. Nah, bahasa Arabnya mal'abun. Atau ada juga yang mengatakan maidanun. Ya. Ada yang tahu ya maidanun? Ya, Maidan, betul. Maidan. Medan. Di ini kan diterjemahkan atau ditransliterasi menjadi Medan. Maidanun menjadi Medan. Baik. Hal huna mal'abun? Naam? Huna Hunaka. mal'abun. Hunaka mal'abun. Oh, naam. Naam, hunaka mal'abun. Hunaka Apakah di sana lapangan? Hal hunaka mal'abun? Naam, hunaka mal'abun. Pak Ustaz, Pak, Ya, Pak? tadi yang tanya lapangan tu lapangan terbang ya Pak, bukan? Oh, iya. Kalau matorun itu lapangan terbang, bandara, airport. Matorun itu lapangan terbang, airport, motor. Tonya panjang, matorun. Yang ini apa Pak? Bagaimana Pak Haji? Lapangannya apa ya? Padang ya Pak ya? Padang. Motor bukan lapangan padang, bukan. Itu lapangan terbang, bandara, airport. Oke, iya Pak. Ustaz, kalau sahat Matorun. Bukan untuk tempat bermain, Pak. Bukan tempat bermain. Kalau orang bermain di lapangan terbang nanti berbahaya. nanti di apa? Diseruduk Tabrak, sama Pak. terbang. Ustaz, Ya. Maidanun boleh ataupun Boleh. sahatun boleh. Sahah. Baik. Sahatun itu lebih bermakna halaman di depan rumah, di depan kantor, itu halaman. Bukan bermakna Lapangan mal'abun itu seperti permainan. lapangan bola, Ibu. Oh, Mal'abun lapangan bola, bola sepak bola. Padang. Ya padang yang digunakan untuk bermain lah, itu Hmm. mal'abun. tempat permainan, Ustaz.
Tempat permainan, main bola, terus lapangan golf gitu. Oh, kalau Itu saha termasuk itu juga. halaman rumah. Nah, kalau halaman itu halaman rumah, halaman kantor, halaman gedung, itu sahatun. Kalau maidan? Maidanun sama dengan mal'abun. Tetapi maidanun itu juga dimaknai sebagai medan pertempuran, medan peperangan. Macam. Kalau ada dua pasukan bertempur, berperang, maka tempat di mana mereka berperang itu maidanun. Maidanul harbi. Maidanul harbi, maidan lapangan, al-harbi perang. Medan peperangan. Medan pertempuran. Kalau perang tidak boleh gunakan mal'abun. Perang tidak boleh main-main. Maaf, itu perang main anak-anak bermain perang-perangan. Iya. Kalau anak bermain perang malah mal'abul wildan ya, tempat bermain anak-anak fil qital ya. Jadi maidan boleh bermakna lapangan bermain, tapi sering juga digunakan untuk makna lapangan atau lapangan perang, medan pertempuran, medan peperangan. Begitu. Sedangkan mal'abun itu tempat bermain. Tempat bermain apa saja? Ya, bola sepak juga tempat bermain kan? Ya. Bermain orang-orang berebut bola. Satu bola diperebutkan 22 orang. Tempat orang mengejar-ngejar bola kan? Bermain-main. Kalau bolanya ada 22 itu bukan permainan. Begitu. Gitu. Begitu ya. Ibu ya, Bapak ya. Nah, nastamir. Bukan, di sana pasar. Bagaimana bahasa Arabnya? La. Hunaka sukun. Lah, hunaka Sukun. sukun. Sin, wawu, qaf ya. Sukun pasar. Bedakan dengan saikun. Saikun apa artinya saikun? Pak ikut pemandu. Pencuri ya, Pemandu Pak. atau Pemandu. supir atau driver? Supir. Pemandu, oke. Supir. Driver. Supir atau driver atau pemandu. Nah, Tapi sukun dan taikun itu akar katanya sama, dari kata yang sama. Coba tebak, itu sukun, saikun, kalau dikembalikan ke fi'il madhi, apa fi'il madhinya? Sako. Rumpun berapa? Sako. Betul, sako. Rumpun berapa itu? Saka ya suku. Rumpun 4. Rumpun 3. Rumpun tiga. Saka ya suku. Tiga, sako. Kof. Sako. Alifnya apa asal mula? Alifnya. Wawu. Dari mana tahu itu wawu? Suk. Sukun. Nah, sukun artinya pasar, saikun artinya supir. Mengapa dua kata ini satu akar kata tapi maknanya beda? Karena sukun itu tempat di mana orang menuju untuk berbelanja. Sedangkan supir adalah orang yang mengarahkan orang menuju satu tempat. Tempat yang dituju adalah pasar sukun. Orang yang menunjuk, mengajak orang menuju satu tempat juga saikun, satu akar kata. Jadi ada ada irisan makna yang mendekatkan keduanya. Kesamaan. Kesamaannya. Ada kesamaan. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya ada benang merah. Ada tali yang menyambungkan keduanya. Sukun tempat yang dituju. Saikun orang yang menuju sesuatu, mengajak orang menuju sesuatu, memandu seseorang, memandu yang lain menuju sesuatu. Saikun. Meskipun dalam kepala kita, kalau kita menyebut sukun pasar lah. Kalau menyebut saikun driver atau supir, beda dalam kepala kita.
Cuman akar katanya sama, dari sako ya suku. Begitu. Apa di sana? Maza. Ma hunaka. Hunaka boleh, maza hunaka Maza boleh. hunaka. Ma hunaka boleh, maza hunaka boleh. Jahit, alhamdulillah. Nah ini masih jarang ya, atau masih ganjil. Masih jarang-jarang orang tahu. Di sana istana, maza naqulu bil Arabiyah. Apa bahasa Arabnya istana? Qasrun. 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 Hunaka qasrun. Apa bahasa Arab? Huruf-hurufnya apa saja? Qasrun. Qaf, Qaf, ra. Ra. Sod dan ro. Qasrun. Qasrun itu kalau dikembalikan ke fi'il madhi apa coba Bapak Ibu? Qasara, yaqsuru. Qasuro yaksuru. Qasura. Satu akar kata dengan qasirun, pendek. Qasrun. Istana itu satu akar kata dengan qasuro, dengan qasirun, maknanya pendek. Pendek atau terbatas ya. Tidak luas. Mungkin Bapak bertanya dari segi filosofi bahasa, mengapa istana itu satu akar kata dengan pendek, satu akar kata dengan terbatas? Alasannya adalah karena istana, seluas-luasnya istana pasti pendek, pasti terbatas dibandingkan luasnya negeri di mana rajanya memimpin. Ada tidak istana seluas negerinya? Tidak. Misalnya istana presiden seluas negeri Singapura tak ada. Presiden istananya seluas Indonesia di semua pulau tak ada. Istana semega istana apapun pasti terbatas hanya ukuran tertentu untuk sebuah istana. Karena istana itu ukurannya pendek, terbatas pada satu titik tertentu, kawasan tertentu, maka disebut dengan qasrun, pendek. Ini filsafat bahasanya. Sosio-filosofis. Filsafat sosial mengenai istana dalam bahasa Arab. Qasrun. Nah, ada juga yang lain. Ini kita perlu tahu mufradatnya. Namanya sinonim, muradif. Selain qasrun, boleh Bapak catat, Bapak Ibu catat, istana itu bahasa Arabnya adalah iwanun. Iwanun. Hamzah kasroh ya. Hamzah di bawah alif. I, terus ada ya. Lalu ada wawu. Lalu alif pemanjang. Lalu nun. Iwanun. Bila ada yang boleh bantu, boleh tuliskan ya. Iwanun. Iwanun. Nah, kalau pendek macam mana Ustaz? Bahasa Arabnya qasirun, pendek. Kasirun. Qasirun. Iwanun alif hamzah ya. Ya, Bukan iwanun ada ya. Nah, ya betul. Iwanun. Betul. Nah, betul Pak Haji. Iwanun, benar. Nah, baik. Iwanun. Itu juga istana. Lalu ada pertanyaan. Mengapa istana dalam bahasa Arab disebut dengan iwanun? Jawabannya adalah iwanun berasal dari kata awa. Awa ya'wi sama dengan masya yamshi. Rumpun 4. Iwanun berasal dari kata awa. Ya, bagus. Iya-nya, alif maksurah. Wow. Awa panjang, Pak. Ya. Ya. Alif Alif maksurah, bau. ya maksurahnya. Alif Ya. bau. Maksurah, Ya, ya. bagus. Betul. Awa. Nah, bagus. Awa. Apa makna awa? Awa maknanya melindungi. Iwanun artinya perlindungan. Nah, istana itu adalah tempat perlindungan bagi rakyatnya. Iwanun. Begitu maksudnya. Jadi kenapa istana disebut dengan qasrun? Kenapa istana disebut dengan qasrun? Karena istana itu pendek.
terbatas, tidak seluas negeri yang dipimpinnya. Lalu kenapa istana juga disebut dengan Iwanun? Kan istana ada tempat perlindungan bagi rakyatnya yang ingin mendapatkan perlindungan dari pemimpinnya yang tinggal di situ. Jadi boleh Iwanun, boleh Qasrun. Ini muradif ya, kata yang sinonim. Jadi kita hari ini tahu dua istana. Pertama Iwanun, yang kedua Qasrun. Di Indonesia banyak orang diberi nama Iwan. Iwan Gunawan, Iwan Setiawan. Di Indonesia. Ini nama yang populer. Di Indonesia banyak nama orang diberi nama Iwan. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu Iwannya apa Iwan istana apa Iwan yang lain. Perlindungan lah. Perlindungan lah. Perlindungan ya, perlindungan. Perlindungan. Di Iwan Singapura Gunawan. ada yang namanya Iwan? Iwan Gunawan, Wak. Iwan Irwan. Gunawan ada. Ada Ustaz, Iwan. ada. Ada ya. Irwan. Ada Ro. Irwan. Ya. Ada Ro, Irwan. Ada juga Irwan. Nah, Iwan tuh nama bagus tuh. Iwan perlindungan. Apa di sini, Bapak Ibu? Apa di sini? Mahuna. Guna. Mahuna. Ya, alhamdulillah bagus. Di sini rumah? Guna baitun. Guna baitun. Guna Baitun. baitun. Nah, di mufradat yang 1 menit, kita buat video yang menjelaskan bahasa Arabnya rumah. Minimal ada 3. Boleh baitun, boleh yang lain. Apa selain baitun? Darun. Darun. Baitun, Manzilun. 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 Mumtaz, bagus. Baitun, Darun. darun, Darun. Manzilun. manzilun. Itu 3-tiganya bermakna rumah. Meskipun ada perbedaan makna asal ya, asalnya berbeda. Baitun, fil madinya apa? Bata. Bata, rumpun berapa? Bata rumpun 3. Pun 3. Rumpun 3. Alifnya bata, alifnya dari apa? Ya. Ya. Ya, Baitun. bagus. Baitun. Dari mana tahu? Alifnya dari ya? Dari baitun. Baitun. Baitun, mudah kan? Ya. Manzilun, apa fil madinya? Manzilun nazala. Nazala. Darun, apa fil madinya? Daro. Daro, dal alif ro. Daro rumpun berapa? Dara rumpun 3. Pun Rumpun 3. 3. Alifnya dari apa? Bau atau alif? Dara daurun. Wow. Wow. Dawu, Wow. dawurun. Daurun. Dawurun. Tuh, enak kan? Sorot dengan uslub bercampur, kita kolaborasikan, Iya. jadi mudah. Nah, mungkin ada yang sudah dapat videonya, itu darun rumah, baitun juga rumah, manzilun juga rumah. Itu dari segi makna filosofisnya ada perbedaan. Baitun disebut rumah karena baitun itu tempat orang bermalam hari. Orang kalau malam hari di mana tinggal? Di rumah. Mabit ya. Mabit. Baitun itu tempat bermalam. Orang-orang kalau pagi sampai sore mungkin ada di aktivitas kerjaan, di tempat di luar, ada di jalan raya, ada di kantor, ada di pasar, ada di sekolah. Itu pagi sampai sore. Tapi kalau malam orang-orang kebanyakan ada di mana? Di rumah. Karena rumah biasa digunakan orang untuk berada pada malam harinya, maka rumah disebut dengan baitun. Punduk, Ustaz. Punduk, hotel. Hotel. Hidup semalam juga. Punduk hotel. Ya, tapi kalau punduk kan itu muncul zaman-zaman kini, zaman-zaman sekarang. Zaman dulu belum ada punduk. Orang kalau mau bermalam itu di rumahnya, bukan di punduk, bukan di hotel. Zaman dulu, ketika bahasa Arab dibuat, belum ada hotel, Ibu. Sehingga punduk itu meskipun digunakan buat bermalam, tapi hotel tidak disebut dengan baitun.
Karena baitun itu menjadi tempat tinggal yang biasa ditempati seseorang setiap harinya pada malam hari. Kalau punduk hotel sekali-kali saja orang ke hotel. Tidak tiap malam ada di hotel kan? Ya. Baik. Lalu darun. Darun juga bermakna rumah. Lalu mengapa rumah menggunakan kata darun? Darun artinya Berputar. tempat di mana orang putar-putari atau kelilingi. Kalau orang punya rumah, ketika dia masuk rumah, yang pertama dia masuki apa? Pintu depan. Setelah masuk pintu, masuk ke bagian dalam, ke ruang tamu, mungkin nanti masuk ke dapur, kitchen, masuk ke bilik, ke kamar, masuk ke kamar mandi, masuk ke bagian belakang, bagian depan, bagian samping. Itu diputar-putar setiap hari. Setiap orang kalau di rumah itu kamar, bilik, dapur, kasur, sumur. Sumur itu apa? Perigi ya. Perigi. Maksudnya ke tempat mandi, atau ke tempat masak, atau ke tempat istirahat, atau ke tempat berbincang-bincang, berbual-bual. Itu rumah. Nah, karena rumah ada tempat yang biasa orang kelilingi, putari, maka disebut dengan darun. Darun artinya berputar atau mengelilingi. Terakhir, manzilun. Juga dimaknai rumah. Kenapa rumah disebut manzilun? Karena manzilun artinya persinggahan, tempat orang singgah. Orang ke rumah, apakah menjadi tempat abadinya? Apakah sepanjang hari 24 jam seseorang berada di rumahnya? Tidak. Tidak. Setengah hari ada di luar, setengah hari ada di rumah. Kapan orang pulang ke rumah? Waktu malam, tidur. Waktu malam. Pada saat bagaimana? Pada saat sedang segar atau pada saat sedang penat? Dan penat. Penat. Kalau segar kemana orang-orang pergi? Keluar. Jalan. Keluar. Kalau sudah penat kemana pergi? Pulang rumah. Pulang ke rumah. Buat apa ke rumah? Rehat. Istirahat. Tempat peristirahatan, tempat persinggahan. Nah, singgah itu dalam bahasa Arab itu nazala yanzilu. Turun singgah. Karena rumah adalah tempat orang bersinggah, beristirahat, maka rumah disebut dengan manzilun. Ya, jadi rumah itu ada filosofinya dalam bahasa Arab. Ada sebagai tempat singgah, ada sebagai tempat orang berputar-putar, ada juga sebagai tempat orang bermalam hari dalam setiap harinya, setiap malamnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu juga filsafat bahasa namanya. Ustaz, boleh saya tumpang tanya? Boleh, silakan Ibu. Kalau rumah tumpangan tuh dipanggil Darut Takrim, kan tempat rumah orang-orang tua. Tidak Ya, disebut Darut Takrim. digunakan rumah tumpangan juga. Adakah Takrim atau takrim? Takrim, Darul Takrim. Ya, takrim pakai mim ya. Ya. Terus dar tu adalah rumah juga yang diartikan. Ya, boleh. Dar itu maknanya sesungguhnya tidak hanya rumah. Darun boleh bermakna negeri, juga boleh bermakna rumah. Darussalam itu bermakna negeri yang damai atau negeri keselamatan, negeri kedamaian. Darun. Darun boleh bermakna rumah, boleh juga bermakna negeri. Begitu. Nah, lalu kalau tadi Darut Takrim, itu maknanya rumah, bukan negeri. Karena kan bangunan ya Bu ya, building. Di sini ada rumah tumpangan bagi orang-orang tua dipanggil Darul. Ya, itu kalau di Indonesia mungkin ada yang disebut dengan panti jompo ya Bapak Ibu ya. Darut Takrim ya. Jadi rumah yang digunakan untuk tumpangan para orang tua untuk memuliakan mereka di saat mereka sudah lemah. Di situ Darut Takrim maksudnya orang tua yang sudah lemah atau gimana Bu? Di sini kalau di Singapura rumah Darut Takrim, rumah tumpangan untuk tempat-tempat penjagaan orang-orang tua yang tak ada keluarga yang boleh
ada penjagaan lah biasa di Ya, sini. baik. Iya, betul. Berarti kalau di Indonesia itu namanya panti jompo. Panti jompo. Panti jompo, jompo itu tua. Tua yang sudah lemah. Jadi ada orang tua yang sudah lemah, kemudian tidak ada keluarganya yang mengurus mereka, maka disiapkanlah tempat untuk mereka. Agar mereka dimuliakan, agar mereka ditolong, dibantu, agar mereka mempunyai teman-teman yang sebaya, yang bisa bercengkrama bersama. Maka disebut, kalau di Indonesia disebut dengan panti jompo. Kan ada panti anak yatim, panti asuhan, nah juga ada panti jompo. Nah cuman meskipun gitu mungkin istilah panti jompo sebenarnya secara istilah buat telinga orang Indonesia kurang enak terdengar, panti jompo. Maka ada upaya lain menggunakan istilahnya dengan misalnya rumah orang tua atau rumah lansia. Lansia itu singkatan dari lanjut usia. Rumah lansia adalah rumah untuk orang tua yang sudah sepuh. Nah kalau tadi di Singapura Darut Takrim itu bagus Bu. Namanya bagus. Jadi rumah pemuliaan, rumah penghormatan yang digunakan untuk menghormati orang tua. Itu bagus Bu. Darut Takrim. Kalau di Indonesia belum digunakan ya Darut Takrim, saya belum dengar. Ada sebuah tempat dinamakan dengan Darut Takrim. Kalau di Indonesia saya belum dengar. Di Singapura sudah ada ya Bu ya? Ya, itu Darut Takrim itu nama khas. Tempat itu dinamakan Darut Takrim. Oh, Nanti baik. ada rumah-rumah orang tua-tua lain yang namanya lain. Tapi iya. nama tempat itu dikenali sebagai Darut Takrim. Oh, baik. Jadi bukan untuk semua untuk semua nama ya? Tidak. Itu hanya nama lembaga, nama institution ya, Bu? Nama institution, betul. Baik, nama institution, nama lembaga. Ya. Itu namanya bagus, Darut Takrim, rumah pemuliaan, rumah penghormatan, menghormati orang tua yang sudah papa dan lansia. Ya, makasih Bu. Masjid Ustaz Darul dia. Bagaimana? Masjid pun dipanggil Darul juga di sini. Oh, di situ. Maksud panggil Darul. Mungkin ada Darul Aman ya. Saya waktu di situ sama Pak Haji sholat di Masjid Darul Aman ya Pak Haji ya? Ya, di Gelang, Pak. Ya, di Gelang Seraya. Itu Darul Aman. Itu nama masjid. Bukan berarti masjid adalah Darun. Cuman masjidnya diberi nama dengan Darul Aman. Ada lagi Darussalam. Ada lagi Darul Abror. Itu nama Ibu. Bukan bermakna masjid bahasa Arabnya Darun, bukan. Itu nama. Nama institusi lah, nama tempat. Ya. Begitu Ibu? Ya, Ustaz. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Apakah di sini rumah? Apa bahasa Arabnya? Madza baitun. Bukan. Apakah di sini rumah? Apa bahasa Arabnya? Hunaka baitun. Huna baitun. Ya, silakan Bapak Ibu ingat-ingat perbedaan antara apa dan apakah. Ini antara apa dan apakah berbeda, sehingga perbedaan ini harus kita tegas membedakan keduanya. Kapan kita gunakan apa, kapan kita gunakan apakah. Bahasa Arabnya berbeda. Kalau apa itu ma atau maza, kalau apakah itu adalah hal begitu ya. Ya, di sini rumah. Bahasa Arabnya? Na'am, huna baitun. Na'am, huna baitun. Baik, bagus, alhamdulillah. Bukan, di sini istana. Huna qasrun. Yang lain apa? Iwan. Mudah ingat ya, Iwan dan qasrun. Qasr Iwan. Ustaz, Ya, ada kalimah lain, kata lain untuk qasrun, saraya, betul? Saraya. Saraya itu dari kata sariyatun.
Sariyatun yang saya tahu itu ada dalam istilah sirah nabawiyah atau dalam tarikh Islam, itu ada 2 jenis perang yang terjadi pada masa Rasulullah. Ada yang disebut dengan gozwah, ada yang disebut dengan sariyatun, sariyah. Sariyatun jamannya adalah saroya. Nah, gozwah adalah perang yang Nabi ikuti. Sedangkan sariyah adalah perang yang Nabi tidak ikuti. Nah, saroya berarti perang-perang yang Nabi tidak ikuti. Itu dari segi bahasa. Nah, saya sendiri belum tahu bila ada yang menyebut istana dengan kata saroya. Ibu dapat dari mana? Dari dictionary, dari Dictionary apa, Ibu? itu saya ada dictionary bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dan saya periksa, dan lagi satu yang online-nya saya periksa, dua-dua menyatakan saraya sebagai istana. Lagi satu sarhun pun diberi sebagai istana. Sin, ro, ha kecil, ro, ha pedas. Sad, roha. Oh, baik. Sarhun. Sarhun itu ada di surat, kalau tidak silap itu di surat An-Naml mungkin ya, bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Sarhun mumarradun. Nah, sehingga itu menggambarkan istananya Nabi Sulaiman yang bikin takjub Ratu Bilqis. Nah, sarhun mumarradun. Nah, boleh jadi orang menggunakan istilah istana dengan sarhun diambil dari ayat Al-Quran yang sarhun mumarradun. Oh, baik. Ya, itu bisa dilihat nanti di Al-Quran. Tapi dalam yang saya tahu itu boleh kosrun, boleh iwan. Sedangkan sarhun mungkin istilah-istilah yang lebih spesifik ya, kayak Al-Quran itu kan khusus. Tapi boleh jadi juga boleh jadi sama ya. Cuman yang saya tahu yang biasa pakai kosrun sama iwan. Kusur, jamaknya kusur. Pak Haji tadi buat jamak dari kosrun adalah kusur, itu betul. Qaf, sod, wawu, ro. Kusur, istana. Istana itu apa bahasa Inggrisnya? Castle ya? Castle. Castle atau palace. Palace pun boleh. Castle atau palace. Castle. Kalau di Indonesia itu istana atau keraton. Baik, sampai sini ada pertanyaan, ada soalan? Ustaz, Iwanun ada ya Ustaz ni? Ada. Iya, Iwanun. Alif ya. Alif ya, wawu, alif, nun. Iwanun. Ya, nastamir sedikit lagi. Apakah di sana istana? Al-hunaka iwanun. Ya, di sana istana. Na'am. Bukan di sana universitas atau university. La hunaka jami'atun. University jami'atun. Mudah insyaallah ya. Kalimat-kalimat ini yang ingin kita tegaskan buat kita semua belajar di sini adalah setelah kata huna dan hunaka, maka isim itu tidak menggunakan alif lam. Dan karena tidak menggunakan alif lam, maka ujungnya bertanwin. Itu yang penting dicatat. Sedangkan kata-kata bendanya silakan bebas apapun. Guna sayyarotun, guna qasrun, guna baitun, guna kamal abun, guna kasukun, bebas. Sebanyak yang bisa kita hafal, yang bisa kita ingat. Jadi tidak ada pembedaan antara mudzakkar muannas, guna boleh, gunaka boleh untuk mudzakkar, untuk muannas tak beda. Sama saja. Ustaz, Ya, Bu.
Macam di sini huna madrasatun. Jadi huna itu mubtada dan madrasatun jadi khabarnya. Seperti juga hadhihi, hadha. Ya. Ketika huna disebut sebagai isim, maka ingat, apabila sebuah kalimat diawali oleh isim, maka isim yang berada di awal kalimat kedudukannya sebagai Mubtada. mubtada. Lalu kata sesudahnya disebut dengan Khabar. khabar. Sehingga huna baitun, kalau huna disebut sebagai isim isyarah, maka mubtadanya adalah huna. Khabarnya adalah baitun. Ya. Tetapi, nah ini saya perlu kembangkan biar nanti Bapak Ibu juga paham ini. Tadi saya sampaikan huna maknanya keterangan tempat kan? Di sini kan bermakna keterangan tempat. Iya. Betul tidak? Betul. Karena bermakna keterangan tempat, maka dia juga seringkali disamakan dengan huruf jar. Hunaka baitun sama dengan misalnya di kota ada rumah. Fil madinati baitun. Huna baitun sama dengan fil madinati baitun. Di sini rumah. Huna baitun. Fil madinati baitun. Di kota ada rumah. Nah, huna dan fil baiti itu setara karena dua-duanya bermakna keterangan, bermakna tempat. Nah, karena huna seringkali disamakan dengan fil baiti yang merupakan huruf jar, fi-nya itu, maka apabila ada kalimat diawali oleh huruf jar, maka huruf jar di awal itu kedudukannya adalah khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Khobar yang didahulukan, bukan mubtada. Sehingga kalau fil madinati baitun, fil madinati adalah khobar muqaddam, dan baitun adalah mubtada muakhar, maka kalimat huna baitun, huna juga tidak jarang disebut sebagai khobar muqaddam. Karena disamakan dengan huruf jar. Kalau huna adalah khobar muqaddam, maka baitun kedudukannya sebagai Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Jadi lihat konteksnya. Kalau huna disebut sebagai isim, maka huna ada mubtada. Tapi kalau huna disamakan dengan huruf jar, maka huna adalah khobar muqaddam. Nah, ini perlu kita memastikan huna itu adalah isim atau sebagai harf jar. Mengapa? Karena nanti pada saat kalimat berikutnya yang kita akan buat, nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya, ini nanti berkaitan dengan harokat. Nanti suatu saat kita akan temukan misalnya fil madinati baitan ketika sebelumnya ada huruf inna misalnya. Tapi saya tidak akan cakap ini lebih jauh biar tidak confuse ya. Itu sementara sekarang kita ingat dulu kalau huna dan hunaka maka sesudahnya harus tidak diawali oleh alif lam. Itu dulu yang dipegang. Setelah huna dan hunaka maka isim sesudahnya tidak diawali oleh alif lam. Yang kedua, huna dan hunaka tidak dibedakan antara muzakkar dan muannas. Berbeda dengan hadza, hadhihi. Berbeda dengan zalika, tilka. Begitu, Bapak Ibu. Begitu, Ibu? Ya. Paham, Pak. Paham ya, Bapak Ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Boleh saya tanya, Ustaz? Boleh, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Maaf. Oh, Laila, Ustaz. Ibu Laila, iya. Tadi Ustaz cakap selepas huna atau hunaka tak ada alif lam. Iya. Bagaimana kalau selepas pertanyaan?
adakah isim tempat tu kita boleh letak alif lam atau tidak selepas pertanyaan hal Apa atau pertanyaannya? hal Hal. Tidak usah. Hal huna baitun. sama juga tanwin. Sama juga. Hal hunaka madrasatun. Hal huna kitabun. Hal hunaka sayyaratun. Sama juga. Jadi tidak usah hal hunaka al-baitu, tidak usah. Jadi setelah huna itu nakiroh. Nakiroh itu apa? Isim yang tidak diawali oleh alif lam. Ustaz, Ya. adakah kerana hunaka tu dah kira spesifik? Bagaimana Ibu? Adakah kerana kita tidak gunakan alif lam kerana isim hunaka itu, isim isyarah itu sudah memang spesifik, definite, dan memang definite. Definite, baik. Huna itu di sininya spesifik, tapi benda atau seseorang yang ada di sini spesifik tidak? Tidak. Tidak. Di sini sebuah buku. Buku yang mana? Tahu tidak kita apa bukunya? Tidak tahu. Hunaka madrasatun. Di sana sebuah sekolah. Sekolah macam mana? Sekolah yang mana kita tidak tahu. Jadi benda setelah kata huna itu belum diketahui bendanya seperti apa secara spesifik. Definite, tidak. Sehingga setelah kata hunaka, gunakan nakiroh. Mengapa gunakan nakiroh? Karena bendanya belum spesifik, belum definite. Nakiroh, belum ma'rifat. Gitu. Begitu Ibu. Ibu Nuriah ya? Ya Ustaz. Ya. Ini saya menggunakan handphone sehingga tak bisa lihat Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama Ibu. Sama dengan gini Bu. Kalau kecuali kalau misalkan nama orang. Di sini Muhammad. Bagaimana katanya? Huna Muhammadun. Huna Muhammadun. Muhammadun. Nakiro atau ma'rifat? Ma'rifat. Ya, barangkali ada yang belum tahu ya, mohon maaf. Nakiro itu adalah isim yang belum diketahui siapa, seperti apa, bagaimana, di mana, dan seterusnya. Nakiro. Isim yang belum diketahui secara spesifik. Sedangkan ma'rifat adalah isim yang sudah diketahui secara spesifik. Seperti apa, di mana, bagaimana, dan seterusnya, itu ma'rifat sudah spesifik. Nah sekarang kalau misalnya di sini Muhammad, itu bahasa Arabnya adalah huna Muhammadun. Pakai alif lam tidak? Tidak. Pertanyaan saya, Muhammad itu definite atau indefinite? Definite. Ma'rifat. Ma'rifat spesifik, ma'rifat. Nama orang itu ma'rifat. Ya. Nah, itu tidak berlaku untuk nama orang. Kalau nama orang, gunakan apa adanya nama orang itu. Nama orang semuanya ma'rifat. Yang tadi kita sampaikan itu adalah benda atau seseorang yang bukan nama orang. Di sini seorang pedagang, huna tajirun. Tidak boleh kita sampaikan huna at-tajiru. Tapi kalau huna Muhammadun, nama orang itu sudah spesifik, sudah ma'rifat. Sekalipun tidak diawali oleh alif lam. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Misalnya, boleh tidak setelah huna atau hunaka menggunakan nama orang yang orang itu dalam bahasa Arab diawali oleh alif lam? Ya, kalau nama orang itu awalnya menggunakan alif lam, boleh, harus. Contoh misalnya gini. Bapak Ibu tahu tidak nama orang yang harus diawali oleh alif lam? Tahu. Apa contohnya? Contohnya Al-Hasan, Al-Husain, Syafi'i. Al-Hasanu, Al-Husainu, Asy-Syafi'iyu, Al-Ghazaliyu, Al-Abbas, Baghdadiyu, Al-Abbas, Al-Abbasu, itu nama-nama orang yang diawali oleh alif lam.
Jadi kita tidak menyebut misalkan huna syafi'iyun, tak boleh. Karena syafi'i harus diawali oleh alif lam. Nah, kalau nama-nama orang, maka dia gunakan apa adanya nama orang itu ditulis dalam bahasa Arab. Kalau nama orang itu tak bertanwin seperti Muhammad, mohon maaf. Kalau nama orang itu tak beralif lam, maka tidak boleh ada alif lam. Kalau nama itu ada alif lam, gunakan alif lam. Nah, kalau nama orang, maka pertahankan apa adanya nama orang itu. Sehingga kita boleh ucapkan huna Muhammadun, huna Al-Hasanu, huna Al-Abbasu, dan seterusnya. Karena Abbas, bahasa Arabnya ada alif lam, Al-Abbas. Hasan, ada alif lam, Al-Hasan. Husain, ada alif lam, Al-Husain. Asy-Syafi'i, ada alif lam, Asy-Syafi'i. Dan seterusnya. Jadi maksud saya ingin sampaikan bahwa setelah kata huna, itu isimnya nakiroh, tidak diawali oleh alif lam, kecuali nama orang. Kecuali nama orang. Kalau nama orang, gunakan apa adanya nama orang itu dalam bahasa Arab. Nama orang dalam bahasa Arab ada yang menggunakan alif lam, contohnya Al-Hasanu, Al-Husainu, Al-Abbasu, Az-Zubairu, Al-Awamu, dan beberapa yang lain. Contoh nama orang yang tidak diawali oleh alif lam seperti Muhammadun, Aliyun, Zaidun, Solihun, Hudun, dan beberapa yang lain. Begitu, Bapak Ibu. Begitu ya Ibu Nuria ya? Ya, Ustaz. Paham, Ya. Pak. Ya, baik. Ada lagi soalan, Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah ya. Ini saya berharap pelajaran kita ini menjadi modal kita untuk membuat kalimat-kalimat yang terus bervariasi. Ibu, Bapak, boleh buat kalimat yang lain banyak. Selain kata sekolah, pasar, masjid, perpustakaan, dan lainnya, gunakan kata huna dan hunaka. Silakan Bapak Ibu memperbanyak vocabulary sebanyak mungkin dan diawali oleh huna, hunaka. Agar kita lancar membuat kalimat yang menggunakan kata huna dan hunaka sebanyak-banyaknya. Insya Allah mudah. Dan sudah kita contohkan. Kalau Ibu sudah tahu nama benda-benda, gunakan huna, sayaratun, hunaka, matorun, dan sebagainya lah untuk latihan. Tidak usah secara tertulis, tapi secara lisan. Oral exercises. Latihan secara lisan. At-tadrib al-syafawi atau asy-syafahi. Bagaimana Ibu Halimah? Boleh. Insyaallah. Boleh. Ya, boleh ya? Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu masih ada soalan tak? Ustaz, maaf Ustaz, saya lagi tanya. Ya. Sekalipun selepas tadi pertanyaan apakah yang Ustaz cakap selepasnya tidak boleh ada alif lam. Ya. Kemudian bila dijawab ya, na'am, jawapannya pun tetap tiada alif lam, Ustaz. Iya, benar. Sesuai. Jawaban dalam kalimat dalam jawaban itu sama dengan kalimat dalam pertanyaan, dalam soalan. Hal huna baitun. Baitun tidak ada alif lam kan? Maka jawabannya na'am huna baitun. Tidak boleh pertanyaannya hal huna baitun, jawabannya hal hun maaf. Tidak boleh kita mengucapkan hal huna baitun, jawabannya na'am huna al baitu. Tak boleh. Harus sesuai. Kalimat yang ada dalam jawaban harus sama dengan kalimat yang ada dalam pertanyaan atau soalan. Begitu Ibu. Syukran, Ustaz. Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Itu saja barangkali ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nah, minggu depan insya Allah materinya kita nomor 3 itu naik lagi. Insya Allah naik lagi. Jadi Bapak Ibu, apabila sampai hari ini ada kesulitan ataupun ada persoalan, silakan sampaikan ya. Nanti bisa ditanya di grup dan nanti bisa
saling diskusi di antara kita, di antara teman-teman semuanya, kita saling bantu memberikan pemahaman. Semoga kita semakin mudah memahami bahasa Arab. Dan insya Allah pun kalau misalkan saya lihat perlu ada masukan, nanti kita juga bisa masuk memberikan penjelasan. Tapi sejauh ini apa yang disampaikan oleh Pak Haji Parman, oleh Bu Hajbi itu sudah oke, sehingga itu bisa menjadi saling membantu dalam pembelajaran kita meningkatkan bahasa Arab. Itu begitu. Biar kita maju bersama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya kepada semuanya, pada semua pihak, semua Bapak Ibu semua yang sudah bersama-sama untuk belajar meningkatkan bahasa Arab ini dengan lebih baik bersama-sama. Semoga itu semuanya dicatat sebagai amal soleh buat Bapak Ibu semua, jadi kebaikan buat semuanya. Jazakumullah khairan. Baik, Bapak Ibu mungkin itu dulu ya pelajaran kita malam hari ini ya. Terima kasih Ustaz. Sudah setengah 11. Syukran Ustaz. Terima kasih keterlambatan dan kesilapan kami. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, hayya bina nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran wal afu minkum akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.